Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Reskiatul Hasanah Esos Emsos selaku dosen penguji ujian komprehensif ilmu dakwah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 210104030062, Prodi Manajemen Dakwah. Saya membuat mind mapping untuk pengumpulan ujian komprehensif ilmu dakwah. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan mind mapping ilmu dakwah. Yang pertama yaitu ada pembahasan pengertian dakwah. Yang kedua, hukum berdakwah. Yang ketiga, kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Yang keempat, ada unsur-unsur dakwah. Dan yang kelima, ada unsur-unsur manajemen dakwah. Pengertian dakwah. Ketika mendengar kata dakwah, banyak orang yang langsung membayangkan bahwa dakwah itu adalah aktivitas ceramah atau khutbah di atas mimbar. Padahal maknanya dakwah sebenarnya jauh lebih luas. Untuk memahami ini, kita bisa mengambil analogi dari kata bau. Secara bahasa, kata bau mencakup semua jenis aroma, baik yang harum maupun yang tidak. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, kata ini sering digunakan hanya untuk menggambarkan aroma yang tidak enak. Nah, hal serupa terjadi pada kata dakwah. Masyarakat cenderung mengartikan dakwah hanya sebatas ceramah atau khutbah di atas mimbar. Padahal maknanya lebih dari itu. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat pengertian dakwah secara etimologis dan terminologis. Dakwah secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, akar kata da'a. Da'a adalah bentuk fi'il madhi kata kerja lampau yang berarti memohon, meminta atau berdoa. Yad'u bentuk fi'il mudhari kata kerja sekarang berlangsung berarti memanggil atau mengajak. Dakwah dalam bentuk lain isim masdar kata benda abstrak berarti ajakan atau seruan. Sementara ud'u adalah bentuk fi'il amr kata kerja perintah yang berarti serulah atau ajaklah. Secara terminologi, menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah upaya untuk mendorong manusia agar berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk agama, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Semuanya dilakukan demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nasaruddin Latif menjelaskan bahwa dakwah merupakan aktivitas lisan maupun tulisan yang bertujuan menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan prinsip-prinsip akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dan menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, seperti penjelasan yang tertera di atas. Hukum berdakwah. Hukum berdakwah dalam Islam adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam secara kolektif. Artinya, jika sebagian umat Islam telah melaksanakan dakwah, maka kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi oleh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar." Quran Surah Ali Imran ayat 104. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa berdakwah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat. Kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Mengikuti kajian atau seminar keislaman berarti mempelajari dan memahami ajaran Islam melalui ceramah, diskusi, atau penjelasan dari ustadz atau ahli ilmu, yaitu kajian rutin setiap minggu di masjid,
dan mengikuti seminar sekaligus peringatan Hari Besar Islam di universitas. Mengajak teman atau keluarga untuk beribadah berarti mengundang atau mendorong mereka untuk melakukan aktivitas ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, yaitu mengajak teman untuk sholat berjamaah di masjid dan pernah mengajak keluarga untuk berpuasa sunnah bersama. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berarti terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membantu orang miskin, membersihkan lingkungan, atau memberikan bantuan bencana, yaitu mengikuti kegiatan bakti sosial di panti asuhan dan pernah membantu membersihkan lingkungan musola komplek. Mengikuti program dakwah di masjid atau organisasi Islam berarti terlibat dalam kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh masjid atau organisasi Islam, seperti kajian, tabligh akbar, atau pelatihan kepemimpinan, yaitu mengikuti program tahsin Al-Quran di masjid dan pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan di organisasi Islam. Unsur-unsur dakwah. Dakwah memiliki beberapa unsur penting, yaitu dai atau pelaku dakwah adalah orang atau pihak yang melaksanakan dakwah. Mad'u atau mitra dakwah adalah objek atau sasaran dakwah, yaitu orang atau kelompok yang menjadi tujuan penyampaian ajaran Islam. Maddah atau materi dakwah adalah isi pesan dakwah yang disampaikan kepada mad'u. Wasilah atau media dakwah, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Thariqah atau metode dakwah adalah cara atau pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u. Atsar atau efek dakwah, unsur yang sering ditambahkan sebagai pelengkap, yaitu dampak atau hasil dari proses dakwah itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman tentang unsur-unsur dakwah, biasa dianalogikan sebagai anggota tubuh. Kepala menggambarkan dai karena dari sanalah arah dan keputusan ditentukan. Dada mewakili materi dakwah yang berisi nilai-nilai inti dan isi pesan. Tangan melambangkan metode dakwah, yaitu alat untuk menyampaikan dan bertindak. Perut menggambarkan mad'u karena di sanalah isi atau hasil dakwah akan diterima dan dicerna. Kaki menggambarkan media dakwah yang menjadi alat untuk bergerak dan menjangkau. Unsur-unsur manajemen dakwah. Berikut adalah unsur-unsur manajemen dakwah. 1. Persiapan atau takhtib. Tahap ini mencakup perencanaan strategis untuk kegiatan dakwah. 2. Penyampaian atau tanzim. Tahap ini adalah pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan dakwah. 3. Partisipasi atau taujih. Tahap ini berfokus pada penggerakan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dakwah. 4. Evaluasi atau rekobah. Tahap ini adalah proses pengendalian dan penilaian terhadap keberhasilan kegiatan dakwah. Sekian video mind mapping ilmu dakwah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.